Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih amin. Wa man jahila jami'al fatihati wa lam yumkinhu ta'allumuha qabla dhiqil waqti wa la qira'atuha fi nahwi mushafin lazimahu qira'atu sab'i ayatin walau mutafarriqatan la yanqusu hurufa an hurufil fatihati wa hiya bil basmalati wat tashdidati mi'atun wa sittatun wa khamsun harfan بإثبات ألف مالك ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها وإن لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر كذلك فوقوف بقدرها وسنة وقيل يجب بعد تحرم بفرض أو نفل بعد صلاة الجنازة افتتاح أي دعاؤه سرا إن أمن فوت الوقت وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع الإمام ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا أو يجلس مأموم مع إمامه وإن أمن مع تأمينه وإن خاف أي المأموم فوت سورة حيث تسن له كما ذكر شيخنا في شرح الباب وقال لأن إدراك الافتتاح محقق وفوات السورة موهوم وقد لا يقع وورد فيه أدعية كثيرة وأفضلها ما رواه مسلم وهي وجهت وجهي أي ذاتي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا عن الأديان إلى الدين الحق مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه الإشراء به ويزيد ندبا المنفرد وإمام المعشور غير أرداء ولا نساء متزوجات رضوا بكذب لفظا ولم يقرأ غيرهم وإن قل حضورهم ولم يكن المسجد مجروطا ما ورد في دعاء الافتتاح ومنه ما رواه الشيخان اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا كما يغسل الثوب بالماء والثلج والبرد فبعد افتتاح وتكبير صلاة عيد إن أتى بهما يسن ومن جاهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ذكر الوقت ولا قراءتها في نحو مصحف لازمه قراءة 7 آيات ولو متفرقة لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة. Barang siapa yang tidak mengetahui Jami al-Fatihah, semua daripada surat al-Fatihah, atau dia tidak mengetahuinya, walam yumkinu ta'allumuha, dan dia tidak memungkinkan bagi dia ta'allumuha untuk mempelajari itu Fatihah qabla dzikil waqti, sebelum sempitnya waktu. Dia tidak mengetahui Fatihah karena baru masuk Islam atau dia jauh daripada ulama, dan dia tidak memungkinkan untuk belajar. Kenapa jauh daripada ulama? Mau belajar ada waktu kan? Qabla dzikil waqti, sebelum sempitnya waktu. Sebelum sempitnya waktu. Ya, ini hukumnya. Wala qiraatuha, dan dia tidak memungkinkan membacanya itu Fatihah fi nahwi mushafin, di dalam semisal mushaf. Jadi dia melihat dengan mushaf tidak bisa, atau papan. Oh, kalau tulis papan mungkin dia bisa membacanya, dengan berdiri dia lihat.
berarti dia bisa mampu. Kalau dia tidak mungkin kan membaca dengan binahwi lauhin atau mushafin sama dengan semisal mushaf atau papan, atas papan, tidak bisa. Maka kalau dia tidak bisa mengetahui Fatihah, tidak bisa membaca Fatihah karena dia tidak mengetahuinya, lazimahu maka wajib bagi dia qiraatu sab'u ayatin, membaca 7 ayat. Wajib bagi dia membaca 7 ayat walau mutaqarrigatan, walaupun ayatnya terpisah-pisah, bukan ayat yang mutawaliyah berurutan. Walaupun terpisah-pisah. Ini ghayah, walau itu ghayah tirad. Ini untuk menolak daripada pendapat Imam Rafi'i. Karena Imam Rafi'i mengatakan wajib tawali. Kalau seandainya dia tidak bisa membaca Fatihah, tidak mengetahui Fatihah, berarti diganti dengan 7 ayat. Kata Imam Rafi'i harus mutawaliyah, tidak boleh terpisah-pisah. Ayatnya itu tidak boleh terpisah-pisah. Tapi pendapat Imam Nawawi dan yang lainnya, mereka mengatakan apa? Boleh walaupun mutafarriqah. Misalnya dia tahu Bismillahirrahmanirrahim, dia mengetahuinya. Kemudian Allah la ilaha illa huwal qayyum, tahu. Qul huwallahu ahad, tahu. Qul a'udzu birabbil falaq, tahu. Boleh mutafarriqah, itu bisa-bisa ayatnya. Bukan berurutan. Ini pendapat Imam menurut pendapat yang pertama. Bahaya di situ lirat, untuk menolak daripada pendapat Imam Rafi'i. Tapi syaratnya selain disyaratkan harus 7 ayat, tidak boleh kurang dari 7 ayat. Loh, kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan apa? Walaqad atainaka sab'an minal masani. Sab'an minal masani kemarin kan sudah dibahas masaninya. 7 daripada ayat, berarti Fatihah itu 7 ayat. Kalau diganti dengan ayat yang lainnya, berarti harus 7 ayat juga. Kemudian 7 ayat tadi itu la yang hurufuha, tidak kurang huruf-hurufnya an hurufil Fatihah, daripada hurufnya Fatihah. Jumlah hurufnya Fatihah berapa? Nanti akan dijelaskan. Pertama disyaratkan kalau memang dia tidak bisa Fatihah, disyaratkan ayat yang lain, diganti dengan ayat yang lain. Syaratnya ayat yang lain tadi itu harus 7 ayat. Kemudian syarat yang kedua, huruf semuanya dari 7 ayat tadi tidak kurang daripada jumlah huruf Fatihah. Itu 2 syarat. Apakah harus berurutan ayat yang lain seperti Fatihah berurutan? Ya harus, walau mutafarriqah, walaupun terpisah. Berapa jumlah ayat yang Fatihah? Berapa jumlah huruf-huruf daripada Fatihah? Wa hiya bil basmalati bit tashdidatin mi'atun wa sittatun wa khamsuna harfan bi itsbati alifi maliki. Hurufnya Fatihah waya yaitu bil basmalati dengan basmalahnya, bit tasdidat dengan tasdid-tasdidnya. Karena kemarin dijelaskan termasuk Fatihah riayat tasdidatiha, harus memperhatikan daripada tasdid Fatihah. Dan tasdidnya Fatihah ada berapa? 14 kemarin ya. Nah, semuanya itu kalau dijumlah huruf Fatihah dengan basmalah dan tasdidnya mi'atun wa sittatun wa khamsuna harfan, yaitu 156 huruf. Jumlah huruf Fatihah 156 huruf. Itu pun bi'ibati alif maliki, dengan menetapkan alif daripada maliki. Karena dalam Fatihah itu untuk malikinya boleh 2. Ada riwayat mengatakan maliki, ada yang mengatakan maliki tanpa alif. Ada yang mengatakan maliki, ada yang mengatakan apa? Maliki. Kalau maliki yang memiliki, kalau maliki raja. Tapi dua-duanya ini diperbolehkan. Bahkan pernah kemarin kita baca kalamnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Sahibul Zaid. Di situ ada kalamnya, dia pernah ditanya, ya apa kalau kita sholat, apakah kita membaca ketika Fatihah maliki bi isbatil alif atau maliki dengan tanpa alif? Di situ Habib Abu Bakar mengatakan, ada mengatakan riwayat bahwa untuk rakaat yang pertama
menggunakan maliki. Rakaat yang kedua di dua riwayat digabungkan dalam satu salat. Itu kalau jahar. Kalau yang kedua rakaat yang lainnya, kalau 4 rakaat katanya bil ikhtiar, terserah, boleh milih. Boleh milih untuk rakaat yang ketiga dan keempat, boleh milih. Itu kalau salat jahar. Kalau salat sir 2 rakaat, seandainya salat sir, apa salat sir 2 rakaat? Seandainya salat qashar ya, salat qashar zuhur, asir, ya ini itu juga pilih ikhtiar, boleh milih. Walhasil berarti diperbolehkan maliki bi isbatil alif, ada maliki dengan tanpa alif. Kalau jumlah huruf Fatihah dengan maliki bi isbatil alif, dengan menetapkan alif, jumlah hurufnya berapa semua Fatihah? Mi'atun wa sittatun wa khamsuna harfan, yaitu 156 huruf. Itu semuanya tidak boleh dikurangi kalau mau mendatangkan pengganti daripada Fatihah. Kemudian kalau dia tidak mampu Fatihah seluruhnya, tapi mampu sebagian. Dia mampu sebagian, belajar belum tentu. Dia baru masuk Islam, masih separuh Fatihah mampunya dia, separuhnya belum bisa. Ya begini hukumnya, walau gadara ala ba'dil Fatihati karrahu liyablugha qadraha. Seandainya dia mampu ala ba'dil Fatihah, atas sebagian daripada surat Al-Fatihah, sebagian saja, tak seluruhnya. Karrahu, maka mengulang-ulangi sebagian, liyabdugha qadraha, supaya mencapai ukuran daripada Fatihah. Tadi kan sudah dikatakan dia pertama wajib baca surat Al-Fatihah. Kalau dia tidak mampu Fatihah, berarti dia membaca ayat yang lainnya, tapi harus 7 ayat dan tidak kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Kalau dia mampu sebagian, berarti dia mendatangkan sebagian, dia membaca itu sebagian, adapun kekurangannya diulang-ulangi. Tapi itu kekurangannya diulang-ulangi, ini disyarat. Karrahu liyabluwa qadraha, ada syaratnya, mahallu hadza in lam yuhsin dil bagi badalan. Jika dia tidak bisa, sisanya diganti ayat lain. Begini, seandainya anak bisa surat Al-Fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mampu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ doang. Untuk sisanya tidak bisa, diulang-ulangi katanya kan. Karrahu, maka mengulang-ulanginya, tapi itu mengulang-ulangi kalau dia tidak mampu dengan ayat yang lain. Kalau dia mampu dengan ayat yang lain, tidak boleh diulang-ulangi. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ana mampu surat yang lainnya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, harus diganti dengan itu. Enggak boleh ditakrir, diulang-ulangi Fatihahnya. Terus siapa ini kok boleh? Ini mahallu, dikatakan karrarahu, boleh mengulang-ulanginya sampai jumlah huruf Fatihah. Itu apa? In lam yuhsin dil bagi badalan. Jika dia tidak bisa untuk sisa daripada Fatihahnya badalan, pengganti ayat yang lain. Kemudian dibahas, kalau dia mampu Fatihahnya bukan yang awal, malah setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mampunya Pak, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Berarti separuh terakhir dia mampu, mulai awal sampai tengah enggak mampu. Ya kan hukumnya? Berarti kalau dia mampu dengan ayat yang lainnya, diganti dengan ayat yang lainnya dulu, baru Fatihah dibaca sampai akhir. Seandainya dia mampunya ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir, berarti apa hukumnya? Kalau dia mampu dengan ayat yang lainnya, berarti dia membaca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai jumlah daripada Fatihah sebagiannya. Kemudian setelah selesai baru teruskan Fatihah yang dia mampu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau dia mampu yang depannya sampai tengah, berarti dibaca dulu, kemudian baru diganti dengan ayat yang lain.
Kalau mampunya tengah-tengah, pertama tidak mampu, terakhir tidak mampu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak mampu. Maliki yaumiddin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mampu. Setelahnya tidak mampu lagi, ya berarti diganti ayat yang lain dulu, kemudian Fatihahnya, kemudian ayat yang lain. Walhasil Fatihahnya diletakkan di tempatnya, penggantinya diletakkan sebagai pengganti daripada yang dia tidak mampu. Nah, ya, ini tartibnya daripada membaca Fatihah ketika dia tidak mampu. Walau qadara ala ba'dil Fatihati karrarahu liyablugha qadraha. Ini itu di situ apa? Kalau di kitab kita wa in lam yaqdir ala badalin, kan itu. Bi isbatil waw, ada wawunya. Lebih tepat tanpa waw. Karena itu syarat. Lebih tepat tanpa waw. Lebih tepatnya apa? Tanpa waw. Ini ulangi lagi. Untuk yang di kitab kita Fathul Muin, semuanya kan wa in lam yaqdir ala badalin fasaqatu anwa'in min dzikrin kadzalik. Itu katanya lebih tepat apa? Lebih tepat biduni waw, bihadfi waw, dengan menghilangkan waw. Jadi ibaratnya sebetulnya walau qadara ala ba'dil Fatihati karrarahu liyablugha qadraha in lam yaqdir ala badalin. Tapi itu ada wawnya, seperti dijelaskan di kitab Tafsir Musafidin. Kitab Tafsir Musafidin di situ disebutkan wa fi usadil sayyidi ma kataba 'ala al-muhashi wa lam yaktir 'ala badalin was-sawabu isqatul waw li'annahu qaidun. Itu ada syarat. Li'annahu qaidun fi ma qablahu la budda minhu kama sarrahu bihi. Jadi lebih tepatnya itu dengan tanpa waw. Kenapa? Karena syarat seperti yang kita terangkan tadi, bahwa ketika ada orang yang tidak mampu seluruhnya Fatihah, dia mampu sebagian, berarti diulang-ulangi kan? Berarti diulang-ulangi Fatihahnya. Itu diulang-ulangi kalau dia tidak mampu sebagiannya, diganti dengan yang lain, ayat daripada yang lain. Kalau dia mampu ayat yang lainnya, tidak diulang-ulangi Fatihahnya. Jadi dia baca Fatihah sampai separuh, kemudian sisanya kalau dia mampu dengan ayat yang lainnya, berarti diganti dengan ayat yang lainnya, bukan diulang-ulangi. Itu syarat in. Gitu. Lihat dulu adalah in lam yaqdir. Jika dia tidak mampu ala badalin, sisanya dari itu untuk digantikan dengan ayat yang lain. Paham ya? Kemudian kalau dia tidak mampu dengan ayat yang lainnya, mampu dia mampu baca Al-Fatihah, kemudian dia tidak mampu diganti dengan ayat yang lain. Al-Fatihah tidak bisa, apalagi ayat yang lainnya. Masalah dia baru masuk Islam, mau belajar waktunya sudah sempit. Fasal atu anwa'in min dzikrin kadalik, maka diganti dengan apa? 7 anwa, 7 macam min dzikrin daripada dzikir. Kadalik, maksudnya kadalik aila yang kusur huruf an huruf Al-Fatihah. Itu syaratnya. Kan pengganti ayat yang lain tadi kan syaratnya harus 7 ayat, kemudian hurufnya tidak kurang daripada huruf Fatihah. Gitu. Kalau tidak dikir sama kadalik la yang kusur huruf Fatihah, tidak kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Harus diganti kenapa? 7 ayat. Diganti kenapa? 7 macam dzikir. 7 macam dzikir. Macam-macamnya dzikir tadi itu berarti apa? Kodam 7 ayat. Contoh daripada 7 ayat, 7 macam dzikir itu apa? Lalu di kitab Busyra Karim disebutkan, di kitab yang lainnya Fatihah juga disebutkan, itu apa? Gantinya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
itu masih 5. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Ini masih 5. Kemudian tambah apa? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. 7. Ini 7 bentuk dzikir. Tapi hurufnya masih kurang daripada hurufnya Fatihah. Terus apa? Ya diulangi dzikir yang lain. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil azim. Baru 7 macam dzikir dan jumlah hurufnya tidak kurang daripada huruf Fatihah. Kalau sampai Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun masih kurang hurufnya. Kalau di total semuanya masih kurang daripada huruf Fatihah. Kan itu tambahi lagi. Ada dzikir yang lain atau dzikir yang tadi itu diulangi lagi. Wala haula wala quwata illa billahil azim. 7 macam dzikir, jumlah hurufnya tidak kurang daripada huruful Fatihah. Ini kalau tidak mampu Fatihah dan tidak mampu diganti dengan ayat yang lainnya. Minimal itu, kalau lebih tidak apa-apa. Ya, malah disunnahkan. Disunnahkan kalau diganti dengan ayat 8 ayat, bukan 7 ayat. Diganti sampai 8 ayat. Kenapa? Ke-8-nya untuk pengganti daripada surat. Kan disunahkan surat. Atau dzikirnya juga sama, ditambahi ya. Untuk apa? Untuk pengganti daripada suratnya. Kemudian kalau tidak mampu, tidak bisa Fatihah, tidak mampu dia ayat yang lainnya, tidak mampu berzikir dengan dzikir, dengan macam-macamnya dzikir, tidak mampu, tidak bisa, baru masuk Islam dia. Atau jauh daripada ulama, tahu Islam, kemudian dia masuk Islam tapi tidak tahu yang lainnya, tidak tahu dzikir. Ya benar hukumnya fawugufun biqadriha, maka berhenti dengan ukuran Fatihah. Maka dia wajib berhenti dengan ukuran Fatihah, dengan jumlah dengan ukuran daripada Fatihah. Tidak boleh diterjemahkan seperti takbiratul ihram yang kemarin. Kalau takbiratul ihram kemarin kan boleh terjemah. Kenapa kok tidak boleh diterjemahkan? Pertama, karena ada ayat yang mengatakan apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu dengan apa? Bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan yang lain. Kalau diterjemahkan dengan bahasa ajam yang lainnya, berarti bukan Al-Qur'an. Yang kedua, karena bedanya Al-Qur'an dengan yang lainnya apa? Kalau Al-Qur'an itu dibaca ibadah. Kalau diterjemahkan berarti tidak ada ibadahnya. Kemudian ada yang mengatakan karena alasannya tidak boleh diterjemahkan karena di dalam Al-Qur'an itu ada melemahkan i'jaz, ada sifat i'jaz, melemahkan yang lainnya. Tidak akan bisa semua makhluk akan menandingi daripada Al-Qur'an, tidak akan bisa mampu, tidak mampu dia. Kenapa? Karena dari segi bahasanya paling bagus, dari segi susunan bahasanya paling bagus. Karena itu tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Karena sifat i'jaz ini, karena itu tidak boleh diterjemahkan. Kalau zikir yang lainnya seperti takbiratul ihram, rukun gauli yang lainnya, atau tasyahud nantinya, atau salam ketika dia tidak mampu, boleh diterjemahkan. Tapi kalau untuk Fatihah tidak boleh diterjemahkan. Kalaupun tidak mampu sama sekali dengan pengganti yang lainnya, berarti apa? Fawqufun biqadriha, maka berhenti dengan ukuran Fatihah. I'jaz itu adalah sebagai mukjizat. Ya. Sebagai mukjizat, dikatakan mukjizat itu karena ada i'jaz, manusia tidak mampu. Manusia tidak mampu untuk menandinginya di luar kemampuan manusia, itu namanya mukjizat. Dari kata a'jaza yu'jizu. Kemudian setelah selesai membahas syurutul Fatihah, semuanya sudah jelaskan. Kemudian sekarang kesunahan, membahas masalah kesunahan daripada Fatihah. Wa sunnah, dan disunnahkan, wakila yajib, dan ada pendapat hukumnya wajib. Kesunahan yang akan dibahas nanti ada 4, 2 sebelum Fatihah, 2 setelah Fatihah. 2 sebelum Fatihah yaitu apa? Al-iftitah wa ta'awud, ini nanti akan dibahas semuanya. Kemudian 2 setelah Fatihah yaitu apa? Qiraah amin was surah, yaitu bacaan amin dan surat. Ini akan dibahas semuanya. Yang pertama yang dibahas doa iftitah.
Wa sunnah wa qila yajib, dan disunnahkan. Wa qila yajib, ada pendapat hukumnya bukan sunnah malah wajib. Ba'da taharrumin, setelah takbiratul ihram, bi fardhin, baik itu salat fardu, au naflin atau salat sunnah, ma ada salata janazatin, selain salat jenazah. Disunahkan apa? Iftitahun ay du'auhu, yaitu sunahkan membaca iftitah. Apa maksudnya? Ay du'aul iftitah, disunahkan membaca doa iftitah. Sirran, menyamarkan, tidak mengeraskannya. In amina fautal wakti, jika dia aman fautal wakti, daripada kehilangan waktu. Wa ghalaba, dan syarat yang keduanya ghalaba ala dhann, dan mengalahkan atas prasangkanya al-ma'mum. Wa ghalaba ala dhannil ma'mum, dan mengalahkan daripada prasangka daripada makmum. Idraku rukul imam, mendapatkan rukuknya imam. Malam yashraq fi ta'awudin, semenjak dia tidak memulai fi ta'awudin, di dalam bacaan ta'awud, au qiraatin, atau bacaan Fatihah, walau sahwan, walaupun dia membacanya dalam keadaan lupa, au yajlisu, atau dia malam yashraq, maksud pada yajlis, ya, yajlis maksud pada lam yashraq, malam yashraq au lam yajlis makmumun, gitu. Atau dia tidak duduk sama makmum, maka imami bersama imamnya. Jadi di sini disunahkan setelah takbiratul ihram, sebelum dia membaca ta'awud dan Fatihah, disunahkan baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, selain salat jenazah. Kalau salat jenazah tidak disunahkan apa? Iftitah, doa iftitah. Di setelah takbiratul ihram, sebelum dia baca ta'awud dan Fatihah, disunahkan baca doa iftitah, atau lebih tepatnya istiftah. Itu doa istiftah. Disunahkan baca itu baik salat fardu ataupun salat sunnah. Selain salat jenazah. Loh, kenapa salat jenazah tidak disunahkan doa iftitah? Karena bina'uhu alat takhfif. Karena salat jenazah itu diwajibkannya at-takhfif. Karena untuk meringankan, supaya cepat-cepat dikubur. Kalau membaca doa iftitah terlalu panjang. Karena itu tidak disunahkan di dalam salat jenazah doa iftitah. Dikatakan disunahkan baca doa iftitah tadi itu syaratnya disunahkan samar, tidak dikeraskan suaranya. Berarti baca doa iftitah sirron, tidak dikeraskan. Baik itu imam ataupun makmum, tidak dikeraskan. Syaratnya in amina fautal wakti, jika dia merasa aman daripada kehilangan waktu. Maksudnya apa? Kalau dia membaca doa iftitah, kemudian ta'awud, kemudian Fatihah dan seterusnya sampai salam, tidak sampai menjadikan sebagian sholatnya di luar waktunya. Oh, berarti cukup waktunya, tidak khawatir sampai sebagian sholat di luar waktu, baru disunahkan. Kalau sampai dia membaca, disunahkan baca doa iftitah. Tapi kalau baca doa iftitah, nanti salamnya sudah keluar waktu. Akhir sholatnya ketika dia salam sudah di akhir waktu. Apakah disunahkan doa iftitah? Kalau dia khawatir kehilangan waktu daripada sholatnya atau walaupun sebagian, berarti tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Kenapa? Waktunya sudah sempit seandainya. Kemudian syarat yang kedua, wa ghalaba 'ala dhannil ma'mum idraku ruku'il imam. Dan dia menyangka dengan sangat makmum tadi itu apa? Mendapatkan rukuk bersama imam. Imam masalan baca surat panjang, ya baca surat sajdah, takbir, makmumnya Allahu Akbar. Apakah disunahkan baca doa iftitah? Dilihat. Kalau seandainya dia membaca doa iftitah, kemudian ta'awud, kemudian Fatihah, apakah dia akan mendapatkan rukuk bersama imam? Kalau dia menyangka dengan sangat dia akan mendapatkan rukuk bersama imam dan tumaknina, berarti disunahkan baca doa iftitah. Tapi kalau dia tidak menyangka, kalau dia menyangka tidak akan nutut. Karena dia baca suratnya pendek. Kalau dia baca ta'awud nggak akan sampai. Kenapa? Karena dia setelah baca ta'awud kemudian dia baca Fatihah. Kalaupun imam ruku,
dia harus menyelesaikan Fatihahnya dengan ukuran sunnah yang dia baca seperti kemarin. Gimana ini hukumnya? Ya berarti tidak disunahkan baca doa iftitah, langsung aja membaca Fatihah. Syarat yang kedua berarti apa? Dia menyangka dia bisa mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Atau sebelumnya, malam yashra' fi ta'awudin, disunnahkan itu doa iftitah semenjak dia tidak memulai fi ta'awudin, di dalam bacaan ta'awud. Semenjak dia belum membaca ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, au qiraatin, atau sebelum dia membaca Fatihah. Kalau dia enggak baca ta'awud, misalnya dia takbiratul ihram Allahu akbar, dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti dia sudah tidak disunahkan untuk baca doa iftitah. Kenapa? Karena dia sudah memulai ta'awud. Atau memulai qiraah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, berarti dia tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Walau sahwan, walaupun dia ta'awud walaupun dia dalam keadaan lupa enggak baca iftitah karena lupa. Walaupun karena lupa, kalau sudah memulai ta'awud dan sudah memulai bacaan Fatihahnya, berarti tidak disunahkan membaca doa iftitah. Ini pendapat daripada fuqaha yang ada di sini. Tapi kalau pendapat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan apa? Disunahkan tetap walaupun dia sudah membaca ta'awud, dia lupa membaca ta'awud sebelum baca doa iftitah, tetap disunahkan baca doa iftitah. Kenapa? Doa kok. Doa iftitah itu doa, ta'awud itu juga doa. Kenapa ada diperbolehkan untuk mengulanginya? Itu pendapat daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tapi fuqaha yang ada di sini, dan itu yang mu'tamad, mengatakan apa? Tidak disunahkan lagi ketika dia sudah memulai dengan apa? Ta'awud atau qiraah daripada Fatihah. Au yajlis atau malam yajlis, ma'tuf pada yashra', atau dia belum duduk makmum, siapa makmumnya? Ma'imami, bersama imamnya. Ini surahnya gambarannya seperti ini. Ketika dia takbiratul ihram Allahu akbar, imamnya tahiyat akhir. Jadi masbuk mendapatkan imam dalam keadaan tahiyat akhir. Takbir makmumnya Allahu akbar, kemudian kemana makmumnya? Duduk bersama imam dalam tahiyat akhir. Setelah salam imamnya, dia berdiri makmumnya. Apakah disunahkan baca doa iftitah? Tidak disunahkan. Malam yajlis makmumun ma'a imamihi, semenjak makmumnya tidak duduk bersama imamnya, yaitu dalam tasyahud akhir tadi itu. Kalau seandainya dia takbiratul ihram, ini gambaran lain yang disunahkan tetap doa iftitah. Takbiratul ihram, imam dalam keadaan tasyahud akhir Allahu akbar, sebelum dia sempat untuk duduk bersama imam, imam salam. Berarti dia tidak perlu untuk duduk kan? Langsung aja dia membaca. Disunahkan enggak dia membaca doa iftitah? Tetap disunahkan. Kenapa? Lam yajlis ma'imamihi kok. Dia tidak duduk bersama imamnya kok. Berarti tetap setelah takbiratul ihramnya dia, walaupun imam dalam keadaan tasyahud akhir kemudian dia salam, tetap bagi makmum tersebut disunahkan untuk membaca doa iftitah. Jadi malam yajlis, semenjak dia tidak duduk. Kemudian di situ wa in ammana ma'a ta'mimihi, wa in ammana ma'a ta'minihi, wa in khafa ail ma'mum fauta suratin haitsu tusannu lahu. Di sini ghayah untuk kesunahan, bukan ghayah untuk tidak disunahkannya. Ghayah untuk kesunahannya doa iftitah. Disunahkan itu doa iftitah wa in ammana ma'a ta'minihi, walaupun makmum tadi membaca amin bersama amin daripada imamnya. Imam ketika dia takbir Allahu akbar, imam waladhdallin. Kan sudah diketahui bahwa ketika imam waladhdallin, kita disunahkan mengamini daripada qiraah imam, Fatihahnya imam. Berarti kita baca amin setelah takbiratul ihram. Apakah disunahkan baca doa iftitah? Tetap disunahkan doa iftitah. Kenapa? Karena mengamini daripada amin imamnya tidak dianggap memutus kesunahan daripada doa iftitah. Berarti tetap disunahkan doa iftitah wa in ammana, walaupun membaca amin itu makmum ma'a ta'minihi, bersama amin daripada takminnya imam. Wa in khafa, ghayah yang kedua.
ghayah daripada kesunahan. Walaupun dia khawatir siapa? Makmumu. Makmumnya khawatir apa? Khawatir fauta suratin, kehilangan bacaan surat. Haitsu tusannu lahu. Sekiranya disunahkan bagi dia untuk membaca surat. Ana takbiratul ihram, Allahu akbar. Ini salatnya sir seandainya. Salatnya sir. Ya. Salatnya disunahkan samar. Kemudian imam baca surat mungkin karena kita masbuk seandainya imam baca surat. Ana baca, apakah disunahkan doa iftitah? Kalau memang dia tidak khawatir kehilangan waktunya, disunahkan baca doa iftitah walaupun dia khawatir kehilangan surat. Kalau ana baca doa iftitah, ada kemungkinan ana tidak ada waktu untuk baca surat. Kenapa? Imamnya rukuk setelah ana baca Fatihah, tidak sempat baca surat. Apakah tetap disunahkan doa iftitah walaupun dia khawatir kehilangan surat? Tetap disunahkan baca doa iftitah walaupun dia khawatir kehilangan surat. Podo-podo sunnahnya. Loh, alasannya kenapa? Alasannya nanti di situ ada kama dzakara Syekhuna fi Syarhil Ubab, sebagaimana telah menyebutkannya Syekhuna guru kita Ibn Hajar fi Syarhil Ubab, di Syarah Ubab. Wagala, dan dia menyebutkan di situ Ibn Hajar dalam Syarah Ubab. Alasannya kenapa? Li'anna idrakal iftitah muhaggagun. Karena dia mendapatkan doa iftitah itu apa? Muhaggag, sudah bisa diyakini. Sekarang anak takbir, anak yakin nggak bisa baca doa iftitah dan Fatihah? Yakin, dibaca. Berarti muhaggag. Adapun wafawatas surati mauhumun. Kehilangan surat itu mauhum, masih disangka. Masih prasangka, belum yakin. Kalau ana baca doa iftitah, ada kemungkinan ana kehilangan surat, ada kemungkinan ana bisa mendapatkan waktu untuk membaca surat. Jadi ada kemungkinan, masih tidak yakin. Tapi kalau doa iftitahnya, yakin dia bisa mendapatkannya. Karena itu tetap disunahkan membaca doa iftitah walaupun dia khawatir kehilangan surat. Berarti ghayahnya ada dua. Disunahkan doa iftitah walaupun dia membaca amin bersama amin imamnya. Yang kedua, disunahkan doa iftitah walaupun dia khawatir kehilangan surat. Kenapa? Karena doa iftitah muhaggag, diyakini dia bisa mendapatkannya dan Fatihah. Yang kedua, untuk suratnya dia tidak yakin kehilangannya. Karena itu tetap disunahkan untuk membaca doa iftitah walaupun takut kehilangan surat. Wagat layaga, dan kadang-kadang tidak terjadi, dia masih bisa baca surat, ada waktu untuk baca surat. Nanti walhasil di situ untuk kesunahan membaca doa iftitah, disunahkan baca doa iftitah dengan 5 syarat. Ada 5 syarat. Semuanya akan disebutkan dalam Syarah Fathul Mu'in ini. Tapi ini masih sebagian, nanti sisanya akan dijelaskan. Ada yang perlu dibahas? Bagaimana kalau kita ketika takbiratul ihram terlanjur membaca bismillah, tapi bismillah enggak sampai sempurna, hanya bismillah. Apakah itu masih ada kesunatan membaca iftitah atau membaca a'u gitu? Belum sempurna a'udzubillah. Kalau lihat ibarahnya malam yasra, semenjak dia tidak memulai, berarti walaupun belum sempurna itu ya. Malam yasra fi ta'awudin au qiraatin, semenjak dia tidak memulai ta'awud, walaupun belum sempurna memulai. Ya. Au qiraatin atau qiraah. Itu tadi 7 ayat. Tadi kan Fatihah tadi itu kan dikatakan kalau dia tidak mampu Fatihah diganti dengan ayat yang lainnya. Atau kalau tidak mampu diganti dengan dzikir yang lainnya. Jumlahnya harus 7 ayat, kalau penggantinya yang lainnya 7 ayat dan hurufnya tidak kurang daripada huruf Fatihah.
Kemudian kalau dzikir berarti 7 macam dzikir, jumlah hurufnya tidak kurang daripada jumlah Fatihah hurufnya. Tapi tidak diharuskan untuk ayat yang pertama itu jumlah hurufnya sekian. Berarti ayat yang lainnya kalau diganti dengan ayat yang lainnya harus jumlahnya sekian. Tidak harus. Yang penting 7 ayat dan hurufnya dari 7 ayat semuanya itu tidak kurang daripada jumlah huruf Fatihah. Itu yang harus. Karena dijelaskan di Bisyarul Karim situ ada dijelaskan maksudnya yang penting 7 ayat dan hurufnya tidak kurang daripada huruf Fatihah. Itu maksudnya. Bila dia mengetahui ba'dul Fatihah kemudian tidak mengetahui ayat yang lain kecuali dzikir. Sisa Fatihahnya diganti dzikir apa yukarrirul Fatihah? Kalau di tarsyih di situ wa in lam yaqdir ala badalin ya. Wa in lam yaqdir ala badalin, kalau dia tidak mampu daripada badal min Qur'an au dzikrin. Apa tadi? Karrarahu ya. Itu masalah takrir ya. Ini ada ibaratnya kalau di tarsyih ada ibaratnya fa in lam yuhsin badalan karrara ma hafidhahu minha biqadriha au min ghairiha atabihi summa yabdulul bagi minad dzikri in ahsanahu wa illa karrara biqadriha. Penjelasan untuk mengganti mengulang-ulangi itu kalau dia tidak mampu kan apa tadi mengulang-ulanginya ya, mengulang-ulanginya. Kalau tidak mampu maksudnya ente, tidak mampu ngulang-ulangi diganti dengan dzikir. Quran. Kali badalnya dengan dzikir, apakah takrir atau badal gitu ya? Iya. Ibaratnya Allah a'lam ada. Karena Al-Quran tak kira ya. Ya, Allahu a'lam. Tidak ada sharih itu. Tidak ada sharih. Kalau di sini sharihnya malah wa yabdul bagi minal Quran. Badil bagi minal Quran. Bukan minal dzikir. Allahu a'lam. PR. Yang ada kalau walau arafa ma'adzikri. Kasih mic ya, mic itu. Walau arafa ma'adzikri ayatan min ghairiha. Ay al-Fatihah walam ya'rif syai'an minha atabiha summa ata bidzikir. Ulangi. Walau arafa ma'adzikri ayatan min ghairiha ay al-Fatihah. Walam ya'rif syai'an minha. Fatihah. Minal Fatihah ata biha summa ata bidzikir. Ata bil Fatihah thumma ata bidzikir. Ata Bi ghairiha. Bi ghairil minal ayat. ayah min ghairil Fatihah. Walau Arafa ma'adzikri ayatan min ghairiha ay al-Fatihah walam ya'rif syai'an minha ata biha summa ata bidzikir. Ata biha bi ghairiha. Bi ghairil Fatihah. Ya berarti wajib untuk membaca ayat Quran yang lainnya itu berarti. Iya. Kemudian ma'adzikir. Ya. Cuma soalnya tadi bukan seperti itu. Soalnya Arafa ba'dal Fatihah terus walam ya'rif ayat ghairaha minal Quran. Tapi arafa dzikir. apakah takrir tadi itu bimanzilati dzikir gitu? Kan gitu. Soalnya kan itu, apakah takrir itu bimanzilati dzikir? Sudah berarti yaktafi bitakrir, tidak ada tabdil gitu dengan dzikir. Kalau arafa ba'dal Fatihah wa arafa ayatan kan tidak boleh takrir. Tapi harus ba'da ba'dal Fatihah ayat. Sekarang lam ya'rif ayatan. Nah itu, apakah diulangi lagi itu atau dzikir? bimanzilati tabdil
takrir dari majelis tabdil atau tidak gitu kan. Pakai mic ya, pakai mic karena masuk. Kayaknya Pak Ilham Yusin itu. Badalan. Iya. Pak Ilham Yusin badalan karrara ma hafidhahu minha. Ai minal Fatihah kan biqadriha. Sudah titik di situ. Ya. Kalau ndak au min ghairiha atabihi. Kalau memang ndak ada ya ghairiha atabihi bi ghairiha. Summa yubadilul baqi minaz dzikri, baru itu. Iya. Ya, in ahsanahu wa illa karrara bi qadriha. Ini kalau melihat ini ya berarti bisa itu. Ya ini Fatihah bisa cuma Fatihah, dia baca Fatihah. Apakah alat tertib apa enggak itu? Summa yubadilul baqi minadz dzikri. Yubadilul baqi. Minadz dzikri ya berarti enggak bisa. Min ghairiha kan itu kan. Summa yubadilul baqi minadz dzikri. Bukan, yang atas itu. Fa illam yuhsin badalan. Karrara ma hafidhahu minha biqadriha. Udah titik di situ. Terus? Ya, yakni kalau memang tadi pertanyaannya kan kalau umpama dia bisa Fatihah, terus kemudian cuman sebagian Fatihah, kemudian zikir yang bisa zikir, yang lainnya tidak bisa, maka diulang-ulangi itu. Kemudian min ghairiha. Ya, aunya kan sudah kalau memang tidak bisa itu. Kalau tidak bisa itu baru min ghairiha. Kemudian baru sumayubatul baqi minaz zikri. Itu. In ahsanahu. Kalau bisa zikir kan gitu. Berarti bisa seperti yang tadi pertanyaan itu. Itu kan ma'a ghairiha kan, bukan ma'al Fatihah kan. Min ghairihanya ini kan fa'ilam yasi badalan itu kan min ghairihanya ay minha kan tadi. Anunya minha itu. Jika dia au minnya kan minhanya atau ke minhanya itu. Nan Fatihah. Au min. Wa illam yuhsin badalan. Karrara ma hafidhahu minha bi qadriha. Lam yuhsin badalan ya catatannya. Au min ghairiha. Fa illam yuhsin badalan karrara ma hafidhahu minha bi qadriha au min ghairiha. Hah? Bi qadriha berhenti. Ya, au min ghairiha. Minha au min ghairiha. Iya, titiknya mungkin bi qadriha summa yubadil baqi minaz zikir. Dia bisa sebagian Fatihah, bukan selain Fatihah, bisa sebagian selain Fatihah ayat yang lainnya, kemudian sisanya tidak bisa diganti dengan zikir. Kan gitu kan ibaratnya. Tidak, ini kan bisa juga semua. Artinya minhanya ini min ghairihanya kan ataf kepada minha. Min ghairi Fatihah kan? Iya, betul. Selain Fatihah dia mampu, ayat yang lainnya dia mampu. Kemudian ayat yang lainnya ini cuma sebagian, ya sisanya diganti dengan zikir, itu maksudnya. Iya. Enggak, maksudnya yang minha au min ghairiha ini. Atafnya kan begitu. Minha biqadriha au min ghairiha. Kan lam yuhsin minha au min ghairiha. Atabihi summa yubadil baqi minal zikri in ahsana. Iya, lihat apa? Kalimatnya seperti begitu, Mang. Fa illam yuhsin badalan. Minha. Tapi lam yuhsin badalan loh nih ya. Lam yuhsin badalan, kalau tidak tahu badalnya ini. Karrara ma hafidhahu minha bi qadriha. Ulang-ulangi Fatihahnya. Lah kalau memang dia bisa badal, lah badal ini kan berarti zikir berarti. Kan begitu kan? Lam yuhsin badalan, kan tidak bisa badal yang lainnya. Fatihahnya diulang-ulangi boleh. Lah kalau ini bisa, karena ini bisa zikir ini. Nah, itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya ini bisa badal itu. Zikirnya yang bisa. Lah itu kan badal itu berarti zikir itu kan. Nah, fa in lam yuhsin badalan, kalau tidak bisa badal, yang bisa sebagian Fatihah tok karrara ma hafidhahu minha bi qadriha. Badal itu Nah, kalau badalnya ada.
Badal itu berarti minal Quran atau minal dzikri gitu. Kan? Nah itu pertanyaannya. Lah itu enggak, artinya ini pertanyaannya jawabannya kan belum connect itu berarti kan? Bukan, maksudnya selanjutnya kan sudah ada sumayyubatul baqi minal dzikri. La in ahsanahu. Nah ya, badil baqi Wal ya ini yang setelah yang dikaroroh itu kemudian dia tidak bisa, maka al baqi Minal dzikri. Dia ganti dengan dzikir. Sudah begitu. Lah iya, sekarang ini kalau ente jawab bahwa ini takrir itu adalah sama dengan badal, itu kan kurang tepat ini ya. Ini belum persis itu artinya itu. Dan di sini ibaratnya fa illam yuhsin badalan, baru karrara mahafidhu minha biqadriha min ghairiha, kan gitu. Nah, di sini pertanyaannya Zahid ini, apakah takrir itu sama dengan badal? Kan begitu kan? Baca Fatihah bisa dengan dzikir, sebagian bisa, yang lainnya itu diganti dengan dzikir atau cukup dengan takrir, kan gitu kan? Nah, padahal di sini lafadznya fa illam yuhsin badalan gitu loh. Nah, kok kurang anu, Hasan ditahqiq lagi. Ya. Kalau yang pertanyaan seperti itu mungkin cukup yang atas itu. Walau qadur ala ba'dil Fatihah karau ya juga qadra. Nah, tadi gini, Zat. Tadi ketika dia tidak mampu Fatihah, dia mampu Fatihah sebagian. Berarti diulang-ulangi Fatihahnya, itu syaratnya kalau dia tidak bisa badal ayat yang lainnya. Badalnya itu apakah ayat khusus ayat atau boleh dzikir? Karena itu sekarang kan statusnya tadi itu kalau memang bisa ayat yang lainnya, ayat tidak boleh takrir. Kan gitu. Kemudian kalau enggak kan dzikir. Lah sekarang dzikir itu kan jadi badalnya daripada ayat. Lah sekarang ini takrir ini apakah sama dengan badal tadi itu? Ikrar itu apakah sama dengan badal? Kan gitu kan pertanyaannya. Enggak bukan itu. Pertanyaan dia itu kalau dia seandainya kan tadi ibaratnya di sini ada gini kan. Walau gadara ala ba'dil Fatihah karrarahu liyablugha qadraha. Tapi syaratnya di taklik apa di hasyiah in lam yuhsin lil bagi badalan. Kalau dia tidak boleh takrir kalau dia bisa badal baca Fatihah, ayat yang lainnya dia mampu. Tapi badal yang dimaksud itu apakah harus Al-Qur'an? Ya itu kan ataukah boleh dzikir? Bener kan? Iya. Jadi boleh dengan dzikir. Ana belum melihat, masih artinya belum persis itu ke ibarahnya itu masih itu. Belum persis itu ibarahnya itu harus. Malah yang sahih ada wa yubaddilul bagi minal Qur'an di setelahnya itu. Minal Qur'an. Berarti ayat yang lain. Jangan aja di PR. Nah, ya. Udah ada yang lain? Saya mau bertanya dengan status sholat yang Fatihahnya mukhil itu apakah sudah mengesahkan atau kalau sudah bisa wajib diulangi lagi? Apa itu? Kan Fatihahnya kurang dengan model yang kurang tadi. Apakah itu sudah mengesahkan dan wajib qadha apabila sudah bisa? Kalau ada taksir daripada dia wajib qadha. Kalau tidak ada taksir bagi dia, masalah dia ada waktu untuk belajar tapi tidak belajar sampai sempit waktunya. Kalaupun dia belajar mampu, berarti dia wajib mengqadha'inya. Boleh diganti dengan yang lainnya tartib yang tadi itu, tapi wajib qadha. Kalau dia memang sempit waktunya baru masuk Islam, tidak memungkinkan waktunya untuk belajar, atau tidak ada guru yang bisa mengajari dia, atau tidak ada Al-Quran yang bisa dia baca, dia tidak hafal, berarti kalau memang dia tidak ada taksir, tidak ada kesempurnaan dari dia, tidak wajib qadha. Ya. Cuma ini khusus munfarid, apakah orang seperti ini bisa menjadi syarat menjadi imam? Contohnya satu keluarga baru masuk Islam, mau jamaah dengan status Fatihah seperti ini, apakah boleh model seperti ini?
nambah. Yang tadi itu mungkin ada pendapatnya Imam Malik boleh talfik fil ibadah faqat itu. Itu dikatakan bahwa kalau mazhabnya Imam Hanafi kan boleh faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yakni walaupun tidak Fatihah itu tidak apa-apa. Fatihah itu adalah wajib bukan fardu. Karena ada kayak gitu. Kalau dalil qati itu wajib fardu, kalau dalil yang dhanni itu adalah wajib. Artinya bisa juga dengan membaca bukan Fatihah tapi baca surat dan sholatnya dianggap sah sekalipun itu berdosa karena meninggalkan kewajiban. Mazhabnya Imam Hanafi seperti itu. Iya, jadi ihtiyatnya qadha. Paham ya? Karena mazhab Syafi'i tidak sah berarti kan ada taksir. Tapi menurut mazhab yang selain Syafi'i, Imam Abu Hanifah memang suratul Fatihah ini bukan termasuk rukun, tapi termasuk wajib. Ditinggalkan dengan sengaja itu dosa tapi sah. Ditinggalkan dosa tapi sah. Itu ada perbedaan antara rukun dan wajib menurut mazhab Abu Hanifah. Malah sebagian lagi menyatakan cukup 3 ayat di Abu Hanifah itu pernah diceritakan ada satu A'rabi sholat, baru pertama sholat ini langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad jalis mithlal asad ya walam yakhaf min ahad gitu misalnya. Allahu Akbar. Yang lainnya loh, habis sholat dihabisi, tidak sah sholatnya ente itu dan ini loh. Ini baru sholat dibilang tidak sah, nggak sholat lagi kata dia. Cengkal. Akhirnya datang kepada satu orang, la sah sholatnya ente sah kata dia. Sholatnya ente sah, cuma ente harus belajar, wajib belajar Fatihah sekarang. Tegur, kenapa ente bilang sah? Kalau sah ala madhab Imam Abu Hanifah. Cuma ini orang kalau ente hukumi begini nggak sholat sama sekali ini nanti akhirnya. Dikasih takhfif karena ada madhab yang lainnya. Al-awam la madhabalah. Tapi kalau taksir jangan dikasih model begitu. Biarlah dia begitu. Jangan taksir, ini taksir tidak mau belajar memang tidak bisa. Ente wajib belajar. Ya, jangan langsung kita membuka bab terlalu lebar untuk orang awam sehingga mau main-main, tidak mau belajar. Tetapi kalau itu dia mau memperbaiki, dilihat bisa menggodok apa enggak, paham dah ente? Kalau enggak bisa menggodok ya ala hadal gol. Nah.